Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Pisces, ini dia set. Ada energi dari Ten of Wands reverse, berikut ada energi dari Eight of Cups. Kemudian ada energi dari Ten of Pentacles, berikut ada energi dari Two of Pentacles, kemudian ada energi dari Six of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Two of Cups. Kemudian di sini ada energi dari Judgment reverse, dan kemudian ada energi dari Strength reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari King of Pentacles, dan kemudian di sini ada energi dari Nine of Wands ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini, memang kondisi untuk saat sekarang kamu dan si dia itu tuh dalam keadaan yang sudah tidak baik-baik saja gitu ya. Bagaimana interaksinya kamu dengan si dia ini tuh sudah mengalami perubahan ya. Sudah sejak beberapa, ini sudah agak lama ini ya, beberapa minggu, beberapa bulan, dan bahkan ada di sini tuh yang sudah beberapa tahun gitu ya. Nah, namun Mari katakan walaupun interaksi kalian berubah, tapi nampaknya banyak sedikitnya masih tetap ada ya kontribusinya dia untuk kamu gitu loh ya. Jadi misalnya, oke, kamu sudah tidak berjumpa lagi dengan orang ini, tapi kamu masih dikirimin uang sama dia ya. Entah itu tuh dengan alasan biaya untuk anak-anaknya kalian, kalau kebetulan anak-anak sudah ada ya hasil dari buah hati kalian berdua ya, gotong royong bikin anak gitu ya. Ataupun barangkali yang kayak kebetulan nih kalian ada di satu bisnis yang sama gitu ya, jadi masih tetap ada kontribusinya dia sebagai partnernya kamu ya, cari cuan gitu ya. Nah, atau mungkin kalian berdua ini tuh terlibat dalam proyek yang sama karena kebetulan kalian berdua ini tuh rekanan kerja gitu ya. Nah, jadi ya sebagaimana rekan kerja ya, kalian masih berinteraksi dalam hal yang demikian ya, kontribusinya dia untuk dalam pekerjaannya kamu masih ada di situ ya. Tapi tentu untuk asmara percintaan, Mari lihat di sini tuh kayaknya udah kandas ya. Bagaimana perasaannya kamu kepada dia juga sesungguhnya sudah hilang gitu lah ya. Bagaimana rindunya kamu yang selama ini tuh ada ya, keinginan untuk bersama dan seterusnya, gimana lah itu tuh hal-hal yang terjadi dalam diri seseorang ketika menjalani sebuah relationship. Mari nampak di sini tuh bisa aja sudah menghilang atau minimal di sana itu tuh telah berkurang gitu loh. Satu sisi sebenarnya kamu kalau bisa nih ya, kalau bisa beberapa di antara kalian ini kan merasa kayak digantung gitu ya, tergantung, terkatung-katung gitu ya. Memang kalau bisa sih kamu kayak butuh closure ya. Kamu butuh kayak kepastian tentang relationship ini gitu loh. Apakah kalian lanjut lagi dalam urusan asmara ya, atau ini tuh sekalian aja dibubarin gitu loh. Karena bisa begini, Mari lihat, walaupun kamu katakan tidak memiliki cinta kepada dia, tapi apabila kalian berdua ini tuh menjalani aktivitas yang tanda petik ya normal, layaknya sebuah hubungan, sebenarnya kamu sih bisa-bisa kayak nggak ada masalah di sana gitu ya. Untuk perasaan cinta yang saat ini sudah tidak ada, dan kemudian nanti datang lagi cinta sebab karena kamu menumbuhkan cinta itu, bisa-bisa aja ya kamu anggap itu tuh bukan satu hal yang mustahil, satu hal yang masih mau untuk kamu lakukan gitu ya. Tapi ya kalaupun dia menyatakan bahwa hubungan ini tuh berakhir, ya sudah, berakhir sajalah. Nah seperti itu ya. Jadi Mari lihat, kamunya itu tuh sedang berada di kondisi yang boleh nih ya, kata kamunya membingungkan ya.
kondisi yang rumit gitu loh di sana. Kondisi yang bisa bikin kamu juga banyak sedikitnya mumet juga lah ini ya. Sakit kepala juga kamu ngadepin hubungan kalian. Ya. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa mau nggak mau kamu juga masih ada ketergantungan ya kepada si dia ini. Jadi ya kalau bisa hubungan kalian sebagaimana sebuah hubungan yang sehat lah. Nah seperti itu ya. Karena kalaupun dengan si dia kamu bisa kayak ngerasa lemah gitu loh. Karena powernya kamu, kontrolnya kamu dalam hubungan dengan si dia bisa-bisa kamu rasa ya hampir-hampir nggak ada gitu loh. Jadi kayak kamu ini tuh bisa ya merasa semacam gagal gitu loh untuk mempengaruhi relationship ini sesuai dengan maunya kamu. Jadi kamu beberapa boleh menganggap diri itu tuh seperti kamu korban dalam hubungan ini. Gitu loh. Ya. Jadi kamu kayak aku capek, tapi ya gimana ya? Masih gitu loh. Aku udah muak dengan keadaan ini, tapi kayak gimana ya? Gitu loh. Satu sisi masih punya ketergantungan, masih punya kebutuhan kepada dia. Tapi satu sisi lagi kayak ngelihat dia ngecuekin kamu, ngelihat dia menjauh, gitu ya. Melihat bahwa jiwanya sudah tidak lagi dengan kamu. Ya ini kan menghadirkan satu penderitaan tersendiri juga ya bagi kamu kan di sana. Terlebih kalau ternyata memang statusnya kamu dengan dia ini sudah suami istri. Sedangkan yang pacaran aja kamu sama dia, bisa jadi ini tuh udah bikin kamu mumet kan gitu ya. Konon lagi kalau kamu jadi suami istri. Jadi rasa-rasanya kamunya itu tuh kayak istri tapi rasa janda ya. Suami tapi rasa duda gitu loh. Udah di sana. Kamu kayak ngalami kesepian, kesendirian gitu ya. Nah di situ loh. Jadi mari lihat melangkah sendiri, kamu juga takut. Coba mau memperjuangkan hubungan, kamu sudah tidak punya tenaga. Ya, nggak punya tenaga lagi. Dan kemudian memang betul ya, belakangan hari ini itu hasratnya kamu kepada si dia juga bisa sudah melempem gitu loh. Ya, jadi dalam kondisi ini tuh kamu kayak yang sedang tidak menentu lah. Itu, mari lihat ya Pisces. Tidak menentu sekali. Kadang-kadang kamu bisa aja kayak jengkel kepada dirinya kamu sendiri gitu ya. Kok aku bisa-bisanya sih terjebak dalam hubungan kayak gini, keadaan yang seperti ini, gitu ya. Mungkin kamu itu tuh kayak jengkel dengan kelemahannya kamu, gitu loh, keterbatasannya kamu, ketidakmampuannya kamu. Kok dia terlalu besar di sini tuh powernya dia mengkondisikan relationship-nya kalian, gitu ya. Jadi tanda petik ya, seperti ada sensasi aku jadi budak dari keadaan yang dia buat gitu loh. Kamu kayak dipaksa untuk menjalani satu kehidupan yang ini tuh kamu nggak mau gitu loh. Mau melawan nggak punya tenaga, mau melepaskan diri ragu-ragu juga ya. Ada perasaan kayak takut gitu loh, semacam tidak mampu gitu. Karena ya ada bagian tadi kan kontribusinya dia dalam hidupnya kamu yang kamu anggap di sini tuh cukup penting artinya dia gitu loh. Di sana ya. Jadi kadang-kadang nih terutama kalau perempuan ya, mau itu kan kalau aku sebatang badan ini aku tanggung jawab ya aku bisa, tapi ini loh ada anak-anak gitu ya misalnya, apakah aku mampu nih ngebesarin anak-anak ini, merawat, menjaga, melindungi, menanggung jawabi anak-anak ini dengan baik ya. Satu sisi kamu kayak ngerasa lemah, seolah-olah kamu kayak takut kamu gagal. Nah ini yang bikin kamu jadinya kayak terjebak di sini. Terjebak dalam hubungan dengan si dia ini. Gitu loh. Ya. Jadi kayak serba salah terus kondisinya, ya. Dan ini cukup mengkuras energinya kamu di sana. Jadi inilah yang kamu kayak butuh kepastian dari dia dengan harapan yang lebih cenderung besar sih kayak dia memudahkan bebannya kamu saat sekarang gitu loh. Entah apalah itu ya, bagaimana caranya dia
memudahkan bebannya kamu, meringankan bebannya kamu. Itu urusan kamu aja lah itu ya. Di sana ya. Yang tentunya bahwa kamu mau hasil akhirnya ini tuh ya meringankan kamu gitu loh. Nggak membuat kamu menjadi rugi. Gitu ya. Kalau ini harus berakhir gitu loh. Jangan menyisakan jejak tanggung jawab atau proses-proses yang atau hal-hal yang bikin kamunya itu tuh jadi kesusahan sendiri. Nah gitu. Dan kalau dilihat energi dari dianya sendiri, ini tuh mari lihat bisa dianya semacam dia tidak lagi ya melihat kamu itu tuh sebagai kekasihnya dia. Dia tidak melihat kamu itu tuh sebagai pasangannya dia lagi di sini saat sekarang. Jadi sesungguhnya seseorang ini tuh sudah selesai ini dengan kamu. Dia udah selesai. Jadi bagaimana sikap lakunya dia dalam hubungan kalian? Ya begitulah dia. Seperti itulah keadaannya. Setidaknya untuk sampai beberapa waktu ke depan ya. Gitu loh. Jadi kayaknya kalau untuk kehidupan pribadinya kamu, semacam dia sudah tidak mau tahu lagi di situ. Itu loh. Walau mari lihat memang ada ya tanggung jawabnya dia juga ya. Jadi kalau untuk anak-anak ya masih mau bertanggung jawab di situ, di sana ya. Atau apakah dia pernah berjanji ke kamu bahwa dia akan mengambil peran juga tetap ya dengan kamu? Ya udah, cuman sampai situ aja. Kalau kamu mengharapkan bahwa seseorang ini tuh datang untuk memperlakukan kamu layaknya sebagai seorang kekasih, layaknya sebagai seorang istri ke suami, suami ke istri, permintaan yang seperti itu walaupun dia terlihat wajar, sangat wajar, tetapi rasa-rasanya akan juga bisa bikin kamu kecewa ya. Karena mari lihat dia tidak mau berkontribusi untuk hal itu. Di sana loh. Jadi ada beberapa kayak ketidakhadirannya dia itu tuh dikompensasi dengan gitu ya. Penolakannya dia untuk berpasangan dengan kamu dikompensasi dengan gitu loh. Dengan bantuan uang kah ya. Dengan tetap profesional sebagai rekan kerja kah. Gitu loh. Profesional sebagai rekan bisnis. Ya udah gitu aja katanya dia. Nggak lebih daripada itu untuk saat ini di sana. Ya. Jadi kayaknya seseorang ini tuh nggak bisa kamu harapkan menjadi sosok seseorang yang selalu ada untuk kamu. Ada keterbatasannya dia untuk dirimu. Gitu loh. Ya. Walau andaikan saat ini kalian itu tuh tetap berinteraksi. Ada beberapa di sini tuh mari lihat kayaknya terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga gitu ya. Siapapun yang sudah punya pasangan, mari lihat ada ini kayaknya lebih memilih pasangan sah. Pokoknya dipilih orang lain gitu loh. Ya, jadi di sini tuh kamu kalah. Gitu aja. Posisinya ya Pisces. Di sini tuh kamu kalah. Jadi kalahnya dalam artian kalau kamu sedang berpasangan dengan pasangannya orang, mari lihat dia lebih tuh kepada pasangannya yang di sana. Gitu loh. Jadi kayak kamu itu tuh tidak bisa dibandingkan dengan pasangannya dia yang di sana. Walaupun itu pasangan sahnya dia atau pasangan yang baru datang setelah kamu. Tapi yang pentingnya mari nampak dia memilih yang itu dibandingkan memilih dengan kamu. Di situ loh. Nah, walaupun katanya kamu bahwa kamu sanggup gitu ya, dimadu, ya, dijadikan sebagai selingkuhan. Andaikan kamu katakan kamu sanggup gitu. Tapi mari lihat seseorang ini tuh kayaknya sudah selesai ya bermain-main di dua kaki, gitu loh. Nampaknya dia sudah mengambil keputusan bahwa dia lebih condong ke yang di sana saja dibandingkan dengan kamu, gitu loh. Ya, dan ini yang bikin kamu tuh bisa jadi kayak kesel banget gitu.
kamu udah kesel banget, gitu ya. Kamu sudah berusaha semampunya kamu udah berusaha sebisanya kamu. Tapi kamu sadar gitu, bahwa usaha upayanya kamu itu tuh belum memberikan hasil yang nyata baik sesuai dengan harapannya kamu. Itu ya. Jadi kayak kamu nggak mau terima kekalahan di sini, nggak rela kamunya. Karena itu sudah sempat ada usahanya kamu di sana ya. Usahanya kamu membuka hati, membuka diri, memberikan rasa percaya dan sebagainya gitu ya. Nah ini, jadi kayaknya kamu nganggep bahwa zong, ya, kamu zong, gitu loh. Semacam kayak kamu tertipu. Yang terjadi di sini tuh semacam ketidakadilan ya. Kamu rasa bagi kamu, gitu loh. Dia dapat manisnya, kamu dapat pahitnya, gitu, ya. Jadi kayak yang walaupun misal untuk beberapa, dianya itu tuh ngasih duit sama kamu, tapi kamu anggap bahwa duitnya dia itu tuh nggak cukup untuk menghargai bagaimana kamunya kepada dia, gitu, ya, situ. Walaupun dia menjadi rekan kerja yang baik bagi kamu, ya, partner bisnis yang baik bagi kamu, tapi tetap kayak nggak cukup gitu loh. Ada perasaan nggak cukupnya, itu ya. Bukannya kamu tamak kemarok ingin lebih, gitu. Tapi ya namanya nggak cukup ya nggak cukup aja gitu, ya. Ya kamu dihargai, ya. Kamu ingin dihitung gitu loh. Apa yang sudah kamu korbankan di sini. Yang kayak mungkin ini tuh ujar-ujar harga diri tidak terbeli gitu ya. Jadi jangan-jangan ada harga dirinya kamu yang sempat terlukai ya oleh dirinya gitu ya. Di sana. Jadi kalaupun dia ngasih kamu uang, enggak impas harganya gitu loh. Nah di sana, ya, kamu merasa kamu tertipu setelah kamu memberikan kepercayaan, memberikan hati, memberikan kesempatan, gitu. Jadi mari nampak-nampak, boleh ini tuh kamu, ini maaf ya Pisces ya, maaf. Tapi ini tuh nampaknya kamu sedang bermasalah dengan dirinya kamu sendiri nih. Gitu loh. Kamu kayak membiarkan hal yang seperti ini tuh mengusik hidupnya kamu. Gitu. Jadi kalau memang ini tuh menyusahkan kamu, ya Pisces ya, alangkah baiknya kalau kamu melepaskan sajalah harga yang harus dia bayarkan kepada kamu, sikap tindakan yang harus dia lakukan ke kamu lepaskan itu keinginan itu, karena dia itu bukanlah orang yang bisa kamu harapkan ya untuk paham dengan apa maunya kamu, gitu loh. Jadi baiknya kalau kamu terima dia apa adanya. Karena kalau kamu masih menolak, karena kamu memakai tolak ukur keidealan bagi kamu, tidak ada siapa-siapa yang tersakiti di sini, hanya kamu, bukan dia. Gitu, bukan dia. Di sana ya. Jadi apa yang dia lakukan sama kamu untuk di saat ini, menurut dia ini tuh sudah benar. Udah, hanya sampai di sinilah kelayakannya kamu di matanya dia. Gitu loh. Ini sudah yang terbaik yang bisa dia sharing sama kamu, dia lakukan sama kamu. Udah cukup sampai situ katanya. Jadi walaupun ada katanya kamu, ada haknya aku nih yang harus dia berikan gitu. Tapi menurutnya dia, haknya kamu itu tuh bisa-bisa
ah enggak lah, enggak haknya kamu juga gitu, enggak ada tanggung jawabnya aku tuh memberikan apa yang kamu anggap sebagai haknya kamu gitu loh. Kalau misalnya aku nggak mau perlu uangnya saja, tapi aku mau dia hadir gitu ya, hadir dia. Ini contoh aja ya, nggak cukup uang yang dia kasih sama untuk biaya anak-anak misalnya. Kamu mau dia juga mendampingi anak-anak ini gitu loh, antar jemput anak ke sekolah, ya, ikut membantu merawat ketika anak sakit misalnya, ya. Itu kan hal yang wajar sebenarnya. Tapi kalau menurut dia, ya udahlah, kalau udah duit ya sudah duit gitu loh. Aku kan pokoknya ada, nah, di sana. Udah besar itu, udah pantas itu. Ngapain aku harus datang lagi ngurus antar jemput anak, nyekolahi, antar jemput ke sekolah kah, ke les kah, gitu ya. Ngantar anak ke dokter kalau sakit, ngapain? Pokoknya dari aku uangnya aja cukup. Udahlah. Selebihnya itu jadi tanggung jawabnya kamu. Sharing kita, berbagi beban kita. Tapi menurutnya kamu bagi beban ini tuh beban banget gitu loh. Ringannya sama dia, beratnya sama kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Nggak cukup kalau dia hanya bersikap profesional sama kamu, ya. Tapi kamu juga pengen dicintai, disayangi secara ini loh, secara intim, kan gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini tuh bukan masa-masa yang mudah ya bagi kamu Pisces. Terjebak kamu dalam situasi yang kamu anggap ini tuh beban yang rumit bagi kamu. Nah, begitu. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya Pisces, supaya kita cari tahu dulu kepada Pisces mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial A. Ada awan, V ada vitamin, U ada udara, J ada jalan, O ada orang, B ada buaya, S ada sapi. Oke, baik, masuk kita. Oh, ini ada inisial satu lagi, ada inisial E ya, ada 6. Baik, ini zodiaknya ada dari Scorpio, berikut energi dari Gemini, dan kemudian ada energi dari Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Pisces yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.